Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya Fitri Ramdhani Harahap, sapaan akrab saya Fitri. Jadi saya berkesempatan untuk mengisi konten ya kali ya ini disebutnya. Mudah-mudahan konten ini nanti memicu semangat ya khususnya mahasiswa ya dalam belajar teori. Konten ini disebutnya FISIP teoritis ya. Jadi saya khususnya dosen-dosen berkesempatan untuk mengisi apa saja terkait teori ya, bisa jadi teori sosiologi atau teori sosial secara umum. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang salah satu teori yang paling ya bisa dikatakan terkenal ya di sosiologi dan paling sering digunakan, yaitu teori konflik dari Karl Marx. Saya pikir semua mahasiswa pasti nggak asing lagi dengan satu nama ini karena beliau sangat populer, ahli atau pakar atau teoritisi di sosiologi. Nah, sebelum saya masuk ke teori konflik itu sendiri, pertama saya pikir kita sudah tahu ya bahwa Karl Marx ini adalah filsuf lebih tepatnya yang berasal dari Jerman. Beliau lahir sekitar tahun 1818. Nah, latar belakang pendidikan beliau sebenarnya itu adalah politik dan filosofi, ya. Nah, kenapa bisa menjadi kajian sosiologi? Nah, ini nanti berhubungan dengan latar belakang sejarah perkembangan di Eropa. Nah, jadi Marx ini punya pemikiran-pemikiran tentang bagaimana struktur masyarakat saat itu dipengaruhi oleh sebuah sistem yang namanya sistem kapitalisme. Nah, jadi Marx ini sebenarnya bukan pakar sosiologi ya tepatnya, tapi pemikiran-pemikirannya justru banyak mempengaruhi kajian-kajian sosiologi. Itu yang harus kita pahami. Artinya bisa saja nanti pemikiran Marx digunakan misalnya di ranah-ranah politik misalnya, atau di ekonomi misalnya. Tapi kali ini saya melihatnya dari kajian sosiologi. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga Marx dikatakan sebagai teoritisi atau pakar atau ahli sosiologi? Pertama yang melatar belakanginya adalah sejarah revolusi industri yang terjadi di Eropa dan khususnya di beberapa negara seperti Prancis misalnya. Apa yang terjadi dalam revolusi industri itu? Bahwa terjadi perubahan struktur masyarakat yang sangat masif dan sangat besar, yang tentunya ditandai dengan bergulirnya sistem industri modern. Nah, jadi revolusi industri ini merubah struktur masyarakat yang tadinya sangat tradisional menuju atau menjadi modern. Nah, kenapa tadi saya sebutkan industri? Karena bentuk struktur yang saat itu merubah itu adalah munculnya industri-industri yang diwarnai dengan salah satunya teknologi modern. Nah, Marx melihat konteks ini dalam bentuk yang sangat khusus, yaitu bahwa ternyata industri-industri yang diwarnai dengan teknologi modern ini mempengaruhi manusianya, mempengaruhi konteks masyarakatnya. Seperti apa dia dipengaruhi? Nah, secara spesifik yang dilihat oleh Marx sebagai bentuk dari pengaruh revolusi industri itu adalah di dalam pabrik-pabrik yang saat itu memang menjadi roda perputaran ekonomi, roda perputaran perubahan di dalam masyarakat. Apa yang terjadi dalam industri atau pabrik-pabrik ini? Bahwa terbentuk sebuah struktur baru yang dia menggambarkan mekanisme kerja modern. Yang awalnya saya sebutkan itu adalah mekanisme tradisional yang menggunakan tenaga manusia, kemudian bergeser menjadi mekanisme modern yang kemudian menggantikan tenaga manusia ke tenaga mesin-mesin. Nah, dalam konteks industri ini, kemudian manusia yang tadinya dialihkan tenaganya itu ke mesin-mesin, akhirnya harus menyesuaikan dengan struktur pekerjaan di dalam industri yang memang cara kerja mesin-mesin. Nah, apa yang terjadi pada pekerja-pekerja di industri ini? Mereka kemudian dimasukkan ke dalam struktur pekerjaan yang menyamai dengan cara kerja mesin-mesin. Nah,
dalam konteks revolusi industri, kemudian manusia dijadikan sebagai modal industri. Nah, dalam kajian Marx yang didominasi oleh konteks ekonomi atau determinisme ekonomi. Jadi determinisme ini salah satu istilah yang digunakan dalam teori-teori Marx. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang nanti mungkin tertarik mengkaji teori konflik, khususnya Marx, itu akan banyak menggunakan istilah determinisme. Ya, determinisme ekonomi ini menempatkan salah satunya modal kerja industri, yaitu adalah manusia atau tenaga kerja. Kemudian modal lainnya itu adalah tentunya alat atau teknologi, dan kemudian tentunya modal material, atau bisa ya secara sederhana kita sebutkan uang. Nah, 3 model yang digunakan ini adalah penggerak industri dalam sistem pabrik-pabrik. Nah, manusia salah satunya tadi kita lihat, karena ini yang nanti menjadi titik yang menentukan ini menjadi kajian sosiologi. Apa yang dialami oleh manusia dalam industri, bahwa mereka dinamai sebagai buruh atau pekerja. Buruh mempunyai jam kerja yang panjang seperti mesin bekerja tanpa henti. Makanya nanti muncul istilah lain selain determinisme, yaitu istilah eksploitasi. Manusia yang tadinya disamakan dengan sistem kerja mesin itu mengalami eksploitasi. Karena apa? Pertama, jam kerja yang terlalu panjang sehingga tidak sesuai lagi dengan kemampuan manusia yang tentunya mempunyai keterbatasan dalam tenaga, ya nggak mungkin bekerja dalam misalnya katakanlah 24 jam seperti mesin tanpa henti. Kemudian buruh atau manusia ini mengalami yang namanya eksploitasi karena dia disamakan dengan mesin yang harus memproduksi terus-menerus. Nah, kemudian buruh karena dia disamakan dengan mesin tanpa jam kerja yang dibatasin, maka kemudian dia mengalami keterasingan dengan cara kerja manusia. Karena apa? Manusia itu kan bekerja itu misalnya harus memperhatikan adanya jam istirahat, jam libur misalnya. Tapi karena dia disamakan dengan cara kerja mesin, maka akhirnya buruh-buruh yang bekerja ini merasa asing dengan kenapa kita bekerja seperti ini ya, tanpa henti, seperti mesin. Nah, istilah lain yang kemudian muncul adalah alienasi atau keterasingan. Kemudian ini nanti menjadi faktor penggerak adanya perubahan nantinya, ya. Jadi buruh kemudian bekerja mengalami penyesuaian dengan cara kerja modern, kemudian nanti dieksploitasi, kemudian merasa terasing karena ada ketidaksesuaian antara kemampuan manusia dengan cara kerja yang diterapkan di industri-industri.